Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Mondilonadi Prasetya, absen 12, kelas 12 IPS 1. Perang dingin yang terjadi antara blok barat dan blok timur tak dimungkiri telah menyeret hampir seluruh negara di dunia untuk turut serta dalam pergolakan Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat dipandang sebagai salah satu peta kekuatan yang strategis di mata dunia dan diharapkan menjadi bagian koalisi salah satu blok yang berseteru. Peran Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting diantaranya: Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, pengiriman pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakan Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 sampai 31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18 sampai 24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika. Dan tersebut kemudian menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok. 2. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan, dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain: Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT XGNB yang diselenggarakan di Bandung. 3. Pengiriman pasukan Garuda. Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959. Yang keempat, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Akhirnya melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Lalu dampak apa saja yang dirasakan Indonesia atas Perang Dingin? 1. Penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960 mengarahkan pandangan politik ke negara komunis. 2. Pendirian Poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh, dan terbentuk kedekatan dengan negara blok timur. Yang ketiga, kebijakan ekonomi Indonesia yang mengarah ke kolonialisme, imperialisme. 4. Munculnya reformasi dan orde baru. 5. Terjadinya krisis moneter di Indonesia. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.